Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 janji Allah kepada kaum Yahudi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bangsa Yahudi adalah salah satu kelompok yang kerap diceritakan dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat. Peringatan ini berkaitan dengan janjinya akan azab yang ditimpakan kepada kaum Yahudi di dunia usai mereka melakukan kerusakan yang amat besar. Lantas, apa saja janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Pertama, hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan itu bukanlah mengada-ada. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebut tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu para Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Bangsa Yahudi telah melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka, tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran dan pengusiran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga koloni mereka sempat terpecah, tersebar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah, maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka, mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Surah Al-Hashr ayat kedua. Kedua, kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai hari kebangkitan setelah mereka mengalami kehancuran pertama. Allah juga telah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-6 yang artinya, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Sudah terbukti, dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi di Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina, tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga saat ini. Ketiga, kehancuran kembali bangsa Yahudi. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji yang ketiga. Derita yang dirasakan Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surah Al-Isra ayat ke-7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini.
Maha Suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi, mereka malah membuat kerusakan besar hingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Maidah ayat ke-21 yang artinya, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.